Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Stofah, NIM 2120281. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Musalifah, NIM 2120308. Perkenalkan, nama saya Putri Baitul Jannah, NIM 2120323. Perkenalkan, nama saya Anissa Indah Cahyani dengan NIM 2120316. Islam. Pengertian sejarah. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut dengan tarikh yang artinya ketentuan masa. Selain itu, kata tarikh juga dipakai dalam arti perhitungan tahun. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history yang berarti the development of everything in time atau perkembangan segala sesuatu dalam suatu masa. Lebih jelas lagi dan tidak perlu diperdebatkan, perbincangan sejarah adalah menyangkut hal-hal pada masa lampau. Dalam kamus-kamus bahasa Inggris dijelaskan bahwa sejarah adalah event in the past atau peristiwa-peristiwa masa lampau. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah berarti silsilah, asal-usul atau keturunan, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sedangkan ilmu sejarah adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Kemudian pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam yaitu suatu proses bimbingan dan pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik, karena ia merupakan alat yang dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial. Dan poin yang kedua yaitu pola pendidikan Islam masa Rasulullah. Yang pertama ada pelaksanaan dan strategi pendidikan Rasulullah di Mekah. Jadi awal mula pengajaran yang disampaikan Nabi itu ditujukan kepada kerabat terdekatnya secara sembunyi-sembunyi. Setelah banyak orang yang memeluk agama Islam, lalu Nabi menyediakan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk tempat pertemuan sahabat-sahabat dan para pengikutnya. Nah, di tempat itulah pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Setelah turun wahyu yang memerintahkan Nabi untuk menyiarkan agama Islam secara terang-terangan, maka Nabi Muhammad SAW melakukan perintah itu secara sebaik-baiknya. Adapun pembinaan pendidikan Islam di Mekah itu sendiri meliputi pendidikan keagamaan, pendidikan akliyah dan ilmiah, pendidikan akhlak dan budi pekerti, serta pendidikan jasmani dan kesehatan. Dan strategi pengajaran Nabi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap rahasia dan perorangan. Pendidikan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mengingat kondisi politik yang belum stabil. Dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Ajakan tersebut disampaikan secara berangsur-angsur, secara meluas tetapi terbatas di kalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja. Yang kedua adalah tahap terang-terangan. Tahapan ini dilakukan setelah turunnya wahyu yang memerintahkan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Yang ketiga adalah tahap untuk umum. Tahap ini dilakukan setelah Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, lalu beliau melakukan seruan umum untuk umat manusia secara keseluruhan untuk memaksimalkan dakwah beliau. Dan yang kedua ada pelaksanaan dan strategi pendidikan Rasulullah di Madinah. Nah, cara pembinaan yang dilakukan oleh beliau adalah pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Contohnya, untuk mempersatukan tentara kaum Muhajirin dan Ansor, Nabi membangun masjid. Setelah itu, membangun strategi untuk mengantisipasi berbagai ancaman dari orang Mekah dan Madinah di luar Islam, seperti Nasrani dan Yahudi. Lalu ada juga membuat perjanjian kerjasama dengan orang Yahudi di Madinah. Pembinaan yang dilakukan juga ada pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Materi ini berisi pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam konstitusi Madinah, dan prakteknya itu sendiri disempurnakan dengan ayat-ayat yang turun selama periode Madinah.
Dan yang terakhir adalah pendidikan anak dalam Islam, yang berisikan tentang pendidikan tauhid, sholat, adab sopan santun dalam bermasyarakat dan keluarga, pendidikan kepribadian, pendidikan kesehatan, dan juga akhlak. Yang selanjutnya yaitu materi pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Nabi, pendidikan Islam dilakukan atau diajarkan oleh Nabi sendiri kepada para umatnya maupun kepada masyarakat luas. Dan setelah mulai berkembangnya agama Islam dan mulai banyaknya para pengikut Nabi menyediakan kediaman Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat untuk melaksanaan pembinaan pendidikan Islam kepada para masyarakat luas maupun kepada para pengikutnya. Adapun hal-hal yang disampaikan Nabi dalam pembinaan antara lain yang paling utama yaitu tentang ketauhidan dan juga tentang Al-Quran. Selain dari ketauhidan dan tentang Al-Quran, ada materi lain yang disampaikan oleh Nabi, yaitu diantaranya tentang pendidikan keagamaan, yang kedua itu tentang pendidikan akliyah dan ilmiah, yang ketiga yaitu pendidikan mengenai akhlak dan budi pekerti, yang keempat yaitu pendidikan jasmani atau kesehatan. Yang selanjutnya yaitu materi pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Nabi, pendidikan Islam dilakukan atau diajarkan oleh Nabi sendiri kepada para umatnya maupun kepada masyarakat luas. Dan setelah mulai berkembangnya agama Islam dan mulai banyaknya para pengikut Nabi menyediakan kediaman Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat untuk melaksanaan pembinaan pendidikan Islam kepada para masyarakat luas maupun kepada para pengikutnya. Adapun hal-hal yang disampaikan Nabi dalam pembinaan antara lain yang paling utama yaitu tentang ketauhidan dan juga tentang Al-Quran. Selain dari ketauhidan dan tentang Al-Quran, ada materi lain yang disampaikan oleh Nabi, yaitu diantaranya tentang pendidikan keagamaan, yang kedua itu tentang pendidikan akliyah dan ilmiah, yang ketiga yaitu pendidikan mengenai akhlak dan budi pekerti, yang keempat yaitu pendidikan jasmani atau kesehatan. Yang selanjutnya yaitu tentang kurikulum pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi sendiri, Nabi menggunakan kurikulum berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan kitab Allah, wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kondisi dan situasi, dan merupakan pedoman dan rujukan utama bagi umat Islam ataupun umat Nabi Muhammad SAW. Dan kurikulum Al-Quran sendiri bertujuan agar kelak melahirkan insan yang sempurna baik dari segi spiritual maupun fisikal, agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan mungkin cukup sekian untuk materi tentang materi dan kurikulum pada masa Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola pendidikan yang dijalankan Rasulullah SAW di masanya memiliki kontribusi yang begitu besar kepada pendidikan Islam masa kini. Dan memang pola tersebut yang mencakup konsep, strategi, metode, serta kurikulum implementasinya bukan saja di masa Rasulullah, namun berlaku dan dapat ditransformasikan di setiap zaman.
Sebab dalam menerapkan sebuah metode maupun kurikulum, Rasulullah selalu mengedepankan kebutuhan yang mendasar pada akhirnya metode serta kurikulum tersebut sesuai kebutuhan ketika itu. Namun, satu hal yang menjadi catatan penting bahwa dalam pendidikan Rasulullah sangat mengedepankan akhlakul karimah. Cukup sekian video dari kami. Apabila terdapat banyak kesalahan baik dari perkataan maupun penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.